Halo, perkenalkan nama saya Faras Adsil Sumi. Saya salah satu guru di SMA Negeri 3 Selawi yang saat ini sedang mengikuti program PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan peer teaching materi pembelajaran kelas 11 yaitu ketenagakerjaan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Rancangan pembelajaran kali ini meliputi yang pertama RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang terakhir adalah rubrik penilaian. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Oke, baik. Kalau Bu Faras tanya tentang kabar ke kalian, nanti kalian jawabnya gini ya. Alhamdulillah, saya sehat. Diakhiri dengan tepuk tangan. Baik, oke, siap? Siap. Oke, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Saya sehat. Saya sehat. Hebat. Yes. Oke. Baik, gimana? Udah siap buat belajar hari ini? Ya. Ya, di hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada siang hari ini bisa diterima buat kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Bu Faras minta tolong ketua kelas Mas Rizky Riswandi coba memimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Seluruhnya siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky yang sudah membantu buat memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Faras absen dulu ya yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini siapa saja. Anissa Venesia ada? Oke, kayaknya Anissa sudah izin tadi ada Bu urusan keluar. Ya, di belakang tadi udah izin sama Bu Faras. Deprianto juga sepertinya masih di ruang guru tadi ya. Era Natalia ada? Hadir Bu. Eka Wahyuni? Hadir Bu. Budi Prayogo? Aman Bu, hadir. Nur Hanisa? Hadir Bu. Tadi sinyal hilang. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha ya Mbak Nisa. Iya Bu. Oke, selanjutnya Rika Purnamasari ada? Ada Bu. Oke, dan Rizky Riswandi terakhir. Ada Bu, hadir. Ada yang belum Bu Faras panggil? Kayak Masya Allah, Bu Faras lupa dengan Feby ini. Feby hadir ya? Hadir. Sehat, Feby sehat? Kurang sehat Ibu. Oh, kenapa? Musim hujan ya? Batuk-batuk. Iya, batuk pilek memang sedang Bu, musim Feby, itu. kok ditanya sehat hendaknya, saya enggak ditanya. Oh iya, tadi kan Bu Faras sudah tanya yang pas awal bagaimana kabarnya, kan bilangnya alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes, katanya gitu ya berarti semuanya Irian sehat, terus ya. sama saya Ibu. Iya Bu, habis dia suka sembunyi di belakang. Memang Jangan perempuan kayak gitu ini, ya, Feby, jangan suka bersembunyi perempuan ini nih. minta perhatian terus. Oke, gak apa-apa. Oke, Bu Faras lanjutkan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya ketenagakerjaan. Nah, namun sebelumnya sudah pada bawa LKS belum buat pembelajaran kali ini? Udah bawa belum? Sudah Bu, sudah. Yo Bu, Bu.
Udah dipersiapkan ya, sekarang keluarkan LKS-nya, peralatan tulisnya dikeluarkan. Nah, biar semangat, Bu Faras ada nih cerita Bu, motivasi. LKS Kalian, itu ketinggalan. yang ketinggalan boleh join Mbak Eka untuk membagi ke Mas Rudi alat tulisnya, dipinjemin pulpennya. Nggak mau Bu, Yogo suka itu nggak Nggak balikin. mungkin, Bu. Sudah dibilang jangan hoodie kok. Oh iya, maaf sekali Bu Faras lupa. Oke, Bu Faras lanjutkan ya. Kalian udah pernah dengar kisah 4 lilin impian belum? Belum. Belum. Nah, biar membuat semangat kalian, jadi Bu Faras ada cerita motivasi sedikit nih tentang 4 lilin impian. Nah, ketika ada 4 lilin impian, 3 lilin ini padam. Namun dia memiliki 1 lilin impian. Namun jangan salah, walaupun hanya ada 1 lilin impian, dia bisa menyalakan 3 lilin impian lainnya. Jadi jangan berkecil hati walaupun punya impian yang kecil, tetapi kalau dia memiliki semangat yang kuat, tekad yang semangat, tekad yang besar untuk mengikuti pelajaran, untuk meraih cita-cita, pasti 3 lilin yang lainnya akan hidup juga. Jadi kalian walaupun nih ekonomi pelajarannya pada siang-siang ini, mau sore lagi ya, kalian harus tetap ingat dengan impian kalian, harus tetap semangat buat mengejar cita-cita kalian. Karena kan cita-cita anak SMA harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan cara apa? Harus tetap semangat mengikuti pelajaran supaya memperoleh nilai yang memuaskan, yang bisa mengantarkan kalian ke gerbang kesuksesan. Oke, itu motivasi sedikit dari Bu Faras. Oke, selanjutnya Bu Faras akan membagikan materi tentang ketenaga kerjaan. Bentar, Bu Faras share screen. Sudah kelihatan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Udah, Bu. Aman. Nah, mohon maaf. Bentar. Jadi materi pertama itu tentang ketenaga kerjaan. Faras minta tolong untuk Mas Yogo membacakan kompetensi dasarnya. Apa aja, Bu? Ya, Bu, makasih, Bu. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menelaah konsep ketenaga kerjaan. C4. 3.3.2 memecahkan permasalahan ketenaga kerjaan. C5. 4.3.1 mempresentasikan hasil penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Yogo yang sudah membantu Bu Faras untuk menyampaikan kompetensi dasar. Nah, ini ya anak-anak kompetensi dasar yang harus kalian penuhi pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Faras capai dan kalian capai itu berkaitan dengan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, peserta didik mampu menelaah pengertian ketenaga kerjaan, membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, macam-macam tenaga kerja dan mencari solusi atas permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi secara cermat. Nah, untuk mengakses materi kalian bisa menggunakan scan QR code. Untuk beberapa HP mungkin sudah ada fitur untuk scan QR. Nah, nanti bisa langsung saja kalian nge-scan, namun beberapa HP juga ada yang belum ada aplikasi scan-nya, itu bisa kalian download di Play Store dulu. Nah, kalau memang memorinya sudah full, tidak bisa buat download aplikasi, bisa menggunakan link yang sudah Bu Faras tampilkan ini ya. Nanti kalian bisa langsung masuk ke materi yang telah Bu Faras buat. Oke. Nah, selanjutnya Bu Faras akan menampilkan tentang permasalahan yang
terjadi berkaitan dengan pengangguran. Oke. Orang-orang yang telah memasuki usia kerja di antara usia 15 sampai 64 tahun. Kalau bukan angkatan kerja, itu tuh penduduk yang masuk usia kerja tetapi menentukan untuk tidak bekerja seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa, Bu. Oke, baik. Berarti kalau seperti kalian, siswa SMA nih, sebenarnya angkatan kerja atau bukan? Bukan angkatan kerja, walaupun usia kalian itu sudah memasuki usia produktif. Sekarang di sini kalian usianya pada berapa? 17 sudah ada kan ya? 16, Bu. 16 saya, Bu. 17. Nah, berarti tandanya sebenarnya kalian tuh sebenarnya sudah siap buat bekerja. Namun dalam hal ini dikategorikan ke bukan angkatan kerja. Gitu ya. Oke, Bu Farah lanjutkan. Nah, ini dia konsep pembagian penduduk berdasarkan ketenagakerjaan. Penduduk kita ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan tenaga kerja, yang kedua bukan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja sendiri dibedakan lagi, ada yang namanya angkatan kerja, ada lagi yang namanya bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja adalah masyarakat yang telah memasuki usia produktif, yaitu 14 sampai 64 tahun yang telah bekerja maupun sedang menganggur. Ya, menganggur itu kan dia sudah memasuki usia kerja ya, usia produktif, tetapi belum juga dapat pekerjaan, atau bisa juga dia tidak ingin memiliki pekerjaan, atau juga dia bisa sedang mencari pekerjaan. Nah, itu masuknya ke angkatan kerja, gitu ya. Sedangkan kalau bukan angkatan kerja itu masyarakat atau penduduk yang telah memasuki usia produktif tetapi dia menentukan untuk tidak bekerja. Contohnya apa saja, Feby? Bukan angkatan kerja? Ibu rumah tangga, pensiunan. Ya, pensiunan nih. Oke, tadi Feby menyebutkan pensiunan. Apakah pensiunan masuk ke bukan angkatan kerja? Apakah dia masih masuk ke usia produktif? Enggak. Ya, Bu, ya. Jadi kalau pensiunan itu masuk ke apa? Bukan angkatan kerja. Iya, betul sekali Rizky sudah mencoba menjawab. Jadi kalau pensiunan itu masuknya ke bukan tenaga kerja. Karena yang masuk ke bukan tenaga kerja adalah masyarakat atau penduduk kita yang usianya di bawah usia kerja, ataupun masyarakat atau penduduk yang usianya di atas usia kerja. Karena kan kalau pensiunan dia udah tidak bisa untuk bekerja, usianya juga sudah 64, 65 ke atas. Jadi kalaupun harus dipaksa bekerja, nanti kerjanya kurang produktif, malah nanti sakit-sakitan atau nanti malah terjadi kecelakaan kerja. Nah, hal-hal seperti itu sangat dihindari oleh perusahaan maupun instansi, karena kalau dipaksakan bekerja itu tadi mungkin aja terjadi kecelakaan kerja, kerjanya kurang produktif, karena kan yang namanya usia udah lebih dari usia produktif itu banyak mengeluhnya karena dia ingin menikmati usia senja, ibaratnya seperti itu ya. Oke, ini adalah tabel pembagian penduduk berdasarkan ketenagakerjaan. Sampai sini Bu, kalian udah dipahami penjelasan dari Bu Faras? Sudah, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, Bu Faras lanjutkan. Nah, ini dia penjelasan tentang angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang mampu dan bersedia bekerja dan berada dalam usia kerja, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, baik yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang tidak bekerja. Apa sih yang maksudnya dengan bekerja? Bekerja itu adalah orang yang memiliki pekerjaan. Sedangkan kalau yang menganggur itu orang yang tidak bekerja maupun orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Karena kan kalau sedang mempersiapkan usaha baru kan dia belum dapat pendapatan. Gitu ya, makanya dia dikategorikan sebagai masyarakat yang menganggur. Gitu, oke. Nah, selanjutnya, macam-macam tenaga kerja. Kalau berdasarkan segi kualitasnya, ada berapa era?
macam-macam tenaga kerja? 3, Bu. 3, apa aja yang pertama? Tenaga kerja terdidik, Terus tenaga kerja terlatih, yang ketiga? tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, baik. Nah, kemudian coba Yogo jelaskan apa perbedaan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Yogo mana nih? Ya Bu, Ya, coba Yogo. saya hari ini pendiam Bu. Kenapa kurang bersemangat ya? Ya, Ya, nanti habis Kurang ini kita makan, ada. Bu, kurang makan. Oh ya, habis ini kita ada ice breaking loh, jadi tetap harus semangat. Oke, coba Yogo bedakan apa sih bedanya tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih? kalau tenaga kerja terdidik itu melalui pendidikan dulu Bu. Ya, Nah, contohnya guru ya. dan lain-lain. Kalau tenaga kerja terlatih, dia tidak terdidik tapi biasa ngikuti pelatihan-pelatihan Bu. Oke, ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Yogo. Jadi itu ya perbedaan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Bu Faras ulangi, kalau tenaga kerja terdidik adalah dia bisa dikatakan sebagai tenaga kerja ketika dia itu sudah menempuh jalur pendidikan formal. Seperti seorang guru, ya kan? Kan nggak mungkin nih karena Era bisa menjelaskan ke Rizky tentang tenaga kerja, terus tiba-tiba Era disebut sebagai guru. Kan nggak bisa gitu ya. Terus kalau contoh yang lain, misal Feby bisa menyembuhkan Nurhanisa sakit perutnya, terus tiba-tiba Feby disebut sebagai dokter. Kan nggak bisa seperti itu. Feby harus sekolah dulu nih. Sekolahnya apa? Sekolahnya jadi dokter dulu, ngambil jurusan dokteran. Nah, jadi dokter itu kan juga lama kan, nggak hanya setahun 2 tahun. Jadi dokter harus mencapai 5 tahun dulu, baru bisa dikatakan sebagai dokter. Itu beda ya dokter dengan dukun. Kalau dukun itu nggak usah sekolah, tapi kalau dokter itu harus sekolah. Gitu, makanya kalau sakit itu perginya ke dokter, jangan ke dukun. Kalau ke dukun nanti dijampi-jampi, sedangkan kalau ke dokter kan kita dikasih obat, lebih ilmiah, gitu ya. Yogo ke dukun, Bu. Gak boleh ya Yogo, nanti sakitnya malah tambah parah. Saya kalau putus cinta ke dukun Bu. Oh, punya pacar Yogo? Ada Bu. Gak boleh. Oh, Masya Allah. Anak SMA ini memang sedang umur-umurnya buat percintaan ya. Tapi bolehlah mengenal lawan jenis asalkan jangan terlalu berlebihan. Bu Gitu Nur, ya. dengerin Nur. Oke, Bu Faras lanjutkan. Kalau tenaga kerja terlatih itu tenaga kerja yang harus melalui proses pelatihan terlebih dahulu baru dikatakan sebagai tenaga kerja. Menurut Rizky contohnya apa nih kalau untuk tenaga kerja terlatih? Yang terlatih itu seperti tukang jahit, Bu. Betul sekali, tukang jahit. Coba Eka, contohnya apa Eka untuk tenaga kerja terlatih? Eka sepertinya sedang ke kamar mandi ya ini. Yaudah Bu Faras alihkan lagi nih. Coba Anissa, contohnya apa tenaga kerja terlatih? Mua, Bu. Mua, betul sekali, mua. Nah, untuk menjadi mua itu kepanjangan dari make up artist. Nah, kalau yang belum tahu nih, koki juga bisa. Jadi kalau jadi koki, jadi MUA, dia harus melalui proses pelatihan dulu. Kalau gampangnya itu harus kursus dulu baru dikatakan sebagai tenaga kerja terlatih. Kayak MUA, dia kan bisa dikatakan MUA kalau dia ikut pelatihan dulu. Kalau enggak dia ikut seminar baru dapat sertifikat dan tertulis MUA Rika Purnamasari. Nah, berarti tandanya Rika dipercaya sama konsumennya buat make upin atas nama MUA Rika kan. Nanti kalau udah punya sertifikat bisa menyandang gelar MUA, pasti budget yang
tentukan sama Rika juga pasti akan tinggi karena itu akan mempengaruhi kualitas make up-nya Rika. Itu ya. Oke, sedangkan yang ketiga nih jenis tenaga kerja yang ketiga. Iya, gimana Yogo, Bu Faras tuh lupa terus Dah, Yogo gimana? Mau nanya Bu, Ya. ada nggak Bu tenaga kerja yang terdidik dan terlatih Bu? Contohnya apa aja Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat baik. Coba Anissa, kalau menurut Anissa, pertanyaan Yogo ini jawabannya apa kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Balik Bu, tenaga kerja terdidik dan terlatih Bu. Oh, tenaga kerja terdidik, Dan terlatih. tenaga kerja terdidik dan terlatih ya. Contohnya Berarti apa aja keduanya ya, Bu? kayak combo Bu. gitu ya. Iya. Sebenarnya guru juga bisa dikatakan sih sebagai tenaga terdidik dan terlatih. Contohnya guru ya, Bu Farah sampaikan. Kenapa guru? Guru itu masuk tenaga kerja terdidik, tapi dia juga bisa dikatakan sebagai tenaga kerja terlatih. Buktinya seperti guru-guru yang ikut pelatihan seminar atau ikut PPG. Nah, itu kan salah satu program pelatihan biar dia dalam proses pembelajarannya lebih profesional lagi. Walaupun dia dulu kuliah sudah dapat ilmu keguruan, tapi waktu mengikuti program PPG itu keahliannya lebih meningkat. Otomatis secara tidak langsung guru itu bisa termasuk tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih gitu. Paham nggak Yogo? Paham Bu, berarti kayak polisi dan tentara juga Bu ya? Polisi dan tentara. Nah, polisi dan tentara itu masuknya apa kalau menurut Anissa? Nah, ada dua jenis. Kalau polisinya lulusan SMA, ya dia kan nggak melalui jalur pendidikan formal. Dia kan nggak nyampe yang 3 tahun kan ya, setahun kalau nggak salah Bu Faras tahunnya tuh. Tapi kalau yang lulusan Taruna, Akpol, nah itu kan baru lama tuh proses pendidikannya. Otomatis tuh beda. Kayak misal kalau tentara juga seperti itu. Ada tentara yang lulusan SMA, ada tentara yang memang lewat jalur pendidikan. Nah, itu beda nanti kalau mereka lulus juga ditempatkan di posisi yang berbeda. Kalau kalian pernah lihat tuh tentara yang sering cabut rumput, nah biasanya itu tentara yang lulusan SMA. Tapi kalau tentara yang di kantor-kantor, nah itu tentara yang sudah pendidikan terlebih dahulu. Gitu ya anak-anak, paham? Ya. Oke, Bu Farah selanjutkan ya untuk tenaga terdidik dan terlatih. Nah, jenis yang ketiga, kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, Anissa coba. Maksudnya gimana nih tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Dia tidak sekolah dan tidak juga pelatihan, Bu. Ya, dia tidak sekolah dan dia tidak melakukan pelatihan. Berarti tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu dia hanya mengandalkan tenaga saja. Yang penting kuat, yang penting bisa angkat-angkat barang, yang penting dapat uang. Nah, berarti dia masuknya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya apa coba Feby, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Cleaning service, Cleaning service, terus apa lagi? Petani, dagang, Bu. Petani, pedagang. Kan nggak ada nih ceritanya kalau misal mau jadi petani lulusan apa kayak gitu. Kan nggak. Ya udah kalau dia paham dengan ilmu bertani, bercocok tanam, ya udah bisa langsung jadi petani. Begitu juga jadi pedagang, kan nggak ada tuh ceritanya. Mau jadi pedagang cabe, lulusannya apa? S3 marketing, kan nggak mungkin kayak gitu. Pastikan langsung jadi pedagang aja udah langsung. Selain itu juga contoh yang sering kalian temui adalah ini kuli panggul kalau yang di pasar-pasar. Kan nggak usah ada kriteria buat daftar kuli panggul, dia langsung aja jadi kuli panggul, tenaganya mereka kuat kayak gitu ya. Nah seperti kalian nih, kalau misal kalian nggak mau melanjutkan ke SMA dulu, pas SMP lu udahlah capek sekolah, lulus SMP aja, kan sebenarnya kalian udah bisa bekerja. Nah tapi nanti masuknya ke tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Gitu ya, paham? Untuk 3 jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya.
Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, siap. Bu Farah selanjutkan ya. Nah, selanjutnya. Paham, Bu. Oke, siap. Nah, ini selanjutnya ada pembagian kelompok. Bu Farah sudah membagi kelompok menjadi 4. Nah, ini anggota-anggotanya. Untuk kelompok pertama itu ada Anissa Venesia dan Deprianto. Kelompok kedua ada Era Natalia. Buku saya sama Yugo lagi, Bu. Oh, nggak apa-apa. Biar lebih kompak, kan chemistry-nya udah ada. Nah, biar tambah bagus nih hasilnya. Gitu ya, Nisa, nggak apa-apa ya. Oke. Kelompok 3 ada Yogo dan Nurhanisa. Kelompok 4 ada Rika Purnamasari dan Rizky Riswandi. Oke? Baby nggak ada, Bu. Baby, Bu. Masya Allah, Bu Faras. Saya nggak dianggap kali ini. Jadi, Oh iya, Bu Faras tambahkan nanti ya, Feby bisa masuk ke kelompok 1 sama Deprianto ya, biar saya nggak mau sama Deprianto. Oh, ini nggak boleh pilih-pilih, semuanya sama ya. Semuanya Ini siswa sama. baru, Bu. Oke ya. Ini pembagian kelompoknya sudah Bu Faras bagi. Nanti tinggal kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing biar lebih mudah untuk proses diskusinya. Oke. Udah? Oke, Bu Faras lanjutkan. Kerjakan, Yogo, kerjakan. Nah, oke. Sebelum kalian Sedikitnya kepala mengerjakan, diputar, ya. sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok nih, Bu Faras ada ice breaking dulu biar kalian lebih semangat sebelum berpusing-pusing dengan tugas kelompoknya. Oke, sudah siap semuanya? Bentar. Bu Faras kecilin suaranya karena terlalu keras. Oke. Siap ya? Udah ada yang Ikutin. pernah dengar ice breaking ini belum? Ikutin teman-teman, ikutin. Gimana? Paham dengan instruksinya untuk ice Goyang, breaking? Yogo. Gimana? Bu Nurhanisa nggak mau goyang, Bu. Biar Belum ada lebih yang semangat tahu. lagi karena ini kan udah sore nih ya. Daripada kalian lesu-lesu nungguin jam selesai pulang kan ya, mending Bu Faras ice breaking dulu biar semuanya tambah semangat. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut ice breaking ini belum? Tangan diputar-putar. Belum, Bu. Belum kan? Oke, biar lebih semangat lagi nih Bu Faras. Bu Yogo, Faras udah, Bu. pulang ya. Nanti kalau Contohkan, Yogo. bagian lutut digoyang-goyang, tinggal tangannya kayak gini saja ya. Oke, paham? Paham, Ya, Bu. Bu. Oke, Bu Faras mulai ya.
Terima kasih ya sudah ikut memeriahkan ice breaking ini. Gimana? Jadi tambah semangat kan? Jadi berkeringat kan Yogo? Gimana Yogo? Semangat Bu. Semangat kan Yogo ya? nggak gerak Bu. Jadi kayak senam kan ya? Yogo nggak gerak nih emang. Yogo nggak bergerak, Jangan Bu. mager ya, Yogo nggak bergerak, katanya capek. Harus banyak gerak Yogo. Saya lo gerak sana kemari. Sip. Oke. Selanjutnya. Nah, tadi setelah Bu Faras bagi kelompok dan kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, ini permasalahan yang akan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Oke. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi Nah, nanti banyak untuk materi orang. ini, karena kan di awal Bu Farah sudah membagi QR Code. Nah, jadi kalian tuh bisa mengakses semua materi yang Bu Farah sudah tampilkan ini pada QR Code tersebut. Gitu ya, paham? Paham, Bu. Nah, nanti silahkan bagian di YouTube permasalahan tenaga kerja ini, silahkan masing-masing kelompok nge-play sendiri untuk permasalahan yang akan kalian bahas dalam kelompoknya. Nah, pertanyaannya apa saja? Nah, ini dia pertanyaannya. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2019 hingga sekarang sangat berdampak terhadap sektor perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari lesunya perekonomian dan banyaknya PHK atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk efisiensi keuangannya. Melihat banyaknya PHK dan permintaan angkatan kerja memberikan dampak terhadap kelompok masyarakat dengan usia harapan kerja 16 sampai 24 tahun yang belum maksimal terserap menjadi tenaga kerja. Nah, diskusikan soal berikut ini. Ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, soal pertama itu, menurut pendapat kalian setelah melihat cuplikan berita itu, mengapa sih banyak anak muda pada usia produktif lebih memilih untuk menganggur? Pertanyaan yang kedua, tindakan apa yang harus dilakukan oleh angkatan kerja produktif saat ini agar tidak semakin masuk pada jurang pengangguran? Dan yang ketiga, setelah kalian melihat, memahami video tersebut, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang semakin banyak? Dan yang terakhir, kalian sebagai generasi penerus bangsa, menurut pendapat kalian apa dampak dari banyaknya pengangguran di negara kita ini? Nah, untuk LKPD-nya, untuk tempat kalian mengerjakan soal ini adalah di QR Code yang ini. Para sudah sediakan, silakan nanti kalian scan dan kalian langsung kerjakan di LKPD tersebut. Nah, ini bentuk dari LKPD yang akan kalian kerjakan bersama teman-teman kalian. Itu ya, nanti silakan diisi di kotakan yang sudah Bu Farah sediakan. Kalau kurang besar, silakan dibesarkan sendiri. Itu kan bisa ya. Kalau yang nggak bawa laptop, sekarang sudah canggih, sudah ada HP, sudah ada aplikasi
Word. Nah, Bu Farah sudah sediakan juga untuk menu editnya. Jadi kalian langsung bisa mengedit LKPD yang telah Bu Farah bagikan. Itu ya, paham untuk tugas kelompoknya? Paham, Bu? Paham. Paham, Oke. Bu. Waktu pengerjaan kalian itu 10 menit. Nah, itu waktu untuk kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Gitu ya, silahkan mulai menganalisis tentang permasalahan yang tadi Bu Farah scan di barcode yang di awal. Gitu ya. Oke. Bu Farah beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Feby, gimana Feby? Sudah di kelompoknya Depri? Apa, Bu? Feby udah bergabung di kelompoknya Depri? Udah, Bu, udah. Bu Yogo Ya. nggak mau diskusi, Bu. Wah, Masya Allah, Depri nih. Yogo, bantuin lah. Udah, Bu, Nisanya aja yang nggak mau, Bu. Ya, harus saling membantu ya. Kan kalian satu kelompok, biar hasilnya itu memuaskan, bisa nanti dapat skor top skor, siapa yang sudah dapat nilai bagus. Oke, sudah, waktunya sudah selesai. Silahkan presentasi kelompok 1. Maju dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah selesai presentasi dan Bu Farah sudah menilai siapa saja yang mendapatkan nilai bagus. Nah, ya. Nah, ini dia juara dari hasil diskusi. Yang pertama, juara pertama itu ada kelompok 4. Siapa kelompok 4 tadi? Rika ya. Oke. Beri tepuk tangan ke Rika, kelompoknya Rika. Oke, itu juara satunya ya. Bu, kelompok Juara 3 2 jangan. ada kelompok 1. Beri tepuk tangannya, kelompok 1. Selanjutnya, juara ketiga ada kelompok 2. Oke. Dan yang terakhir, jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Pasti bisa Dapat juara gara-gara Yogo. Pasti bisa. Yogo dan Nisa semangat ya. Pokoknya Memang di kalau kesempatan nggak ada lain, chemistry-nya memang begini, Bu. oke, semoga di kesempatan lain bisa mendapat juara 1. Gitu ya. Oke. Nah, bagian penutup nih. Ada yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar tentang apa? Yogo, coba disimpulkan. Hari ini kita belajar mengenai ketenaga kerjaan, Bu. Ya. Macam-macam angkatan kerja. Habis itu jenis-jenis tenaga kerja, ada yang terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, Itu baik. saja, Bu, dari saya. Oke, baik. Ada yang mau melengkapi? Coba Rika lengkapin. Tadi kita sudah belajar apa saja? Kita belajar tentang tenaga kerja. Tenaga kerja itu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, Bu. Terus ada tenaga kerja terdidik, terus juga ada tenaga kerja tidak terdidik, terus ada juga tenaga kerja terlatih. Kalau tenaga kerja terlatih, tadi contohnya MUA, Bu. Kalau contoh angkatan kerja, tenaga kerja terdidik, contohnya guru, Bu. Oke, betul. Oke, betul sekali ya tadi kesimpulannya bahwa hari ini kita telah belajar tentang konsep ketenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan, apa ini masuk dengan angkatan kerja, apa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja, terus kemudian apa yang dimaksud dengan menganggur, jenis-jenis tenaga kerja itu apa saja. Oke, Bu Faras mau minta tolong ke Hanisa, coba refleksi apa sih yang bisa kita peroleh dalam pertemuan kali ini. Anissa? Ya Anissa aja deh, ya Anissa. Hari ini
ada informasi-informasi atau ilmu baru yang saya dapatkan kayak mengenai tenaga kerja, jenis-jenisnya. Terus tadi juga diskusinya menyenangkan dan saya sudah paham. Kemudian karena Ibu selingi dengan ice breaking tadi, jadi kita tambah semangat, Bu. Siap, terima kasih Anissa yang sudah refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Oke, nah selanjutnya Bu Faras ingin mengadakan post-test. Post-testnya ini berupa soal pilihan ganda, namun dalam tampilan yang berbeda, yaitu menggunakan Kahoot. Nah, dalam penggunaan Kahoot ini, nanti kalian bisa menggunakan Google, cari dulu Kahoot IT, dan kemudian masukkan game pinnya. Nah, kemudian langkah ketiga, masukkan nickname yang akan kalian gunakan. Seperti contohnya ini, Bu Faras nanti namanya Faras _kelas 11. Berarti nanti nama kalian di Kahoot ini namanya muncul Faras _11. Misal Anissa _11. Ya, oke. Paham untuk post-testnya? Paham, Bu. Oke, nanti dikerjakan bersama ya. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita membahas tentang permasalahan pada ketenagakerjaan seperti pengangguran, terus kenapa bisa terjadi pengangguran, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Nggak ada, Bu. Oke. Paham semua. Karena nggak ada yang ingin ditanyakan, Bu Faras tutup pertemuan hari ini. Atas lebih dan kurangnya, Bu Faras mohon maaf. Kekurangan itu pasti datangnya dari saya, kelebihan itu hanya Allah SWT yang miliki. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk Bu Faras.